Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Kimia Asik, belajar, berlatih, berbagi. Di video kali ini akan dibahas tentang sifat-sifat, pembuatan, serta kegunaan dari asam karboksilat dan ester. Sehingga setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang sifat-sifat, pembuatan, serta kegunaan dari asam karboksilat dan ester. Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki dimanapun kamu berada. Theodore Roosevelt. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan awal kita, yaitu sifat-sifat dari asam karboksilat dan ester. Mari kita bandingkan sifat fisik asam karboksilat dan ester. Sifat fisik yang pertama adalah wujud, di mana pada temperatur kamar asam karboksilat yang bersuhu rendah adalah zat cair yang encer, sementara yang bersuhu tengah itu berupa zat cair yang kental, dan suhu tinggi itu berupa zat padat yang tidak larut dalam air. Sementara ester yang bersuhu rendah itu berwujud cair encer, ester bersuhu tengah berwujud cair kental, sementara ester bersuhu tinggi itu berwujud padat. Selanjutnya adalah titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh asam karboksilat relatif tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar molekul, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang berkesesuaian. Titik didih dan titik leleh ester itu rendah karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Berikutnya adalah kelarutan. Asam karboksilat suhu rendah dapat larut dalam air, tetapi asam karboksilat suhu yang lebih tinggi itu sukar larut dalam air. Ester bersuhu rendah itu sedikit larut, sedangkan ester bersuhu tinggi itu makin mudah larut. Daya hantar listrik. Asam karboksilat dapat terionisasi sebagian dalam air sehingga termasuk senyawa elektrolit lemah, sementara ester itu merupakan senyawa non-elektrolit. Selanjutnya mari kita bandingkan sifat kimia asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat itu mempunyai ikatan hidrogen sesamanya dan dapat pula berikatan hidrogen dengan molekul air. Sementara pada ester itu tidak terdapat ikatan hidrogen, yang ada hanya ikatan van der Waals. Untuk kepolaran, asam karboksilat karena memiliki gugus hidroksil itu maka asam karboksilat itu bersifat polar. Untuk ester yang bersuhu rendah itu sedikit polar, sementara yang bersuhu tinggi itu hampir non-polar. Untuk kereaktifan, asam karboksilat itu merupakan asam lemah dan makin lemah untuk suhu yang lebih tinggi. Sementara ester sendiri itu sifatnya kurang reaktif. Untuk uji identifikasi, asam karboksilat dapat diidentifikasi dengan indikator asam basa, di mana jika diuji dengan indikator asam basa, itu asam karboksilat akan menunjukkan sifat asam. Untuk ester, jika menggunakan indikator asam basa akan menunjukkan sifat netral. Mari kita lanjut pada pembahasan reaksi-reaksi asam karboksilat. Reaksi yang pertama adalah reaksi asam karboksilat dengan suatu basa yang disebut dengan reaksi penyabunan, di mana jika suatu asam karboksilat kita reaksikan dengan suatu basa, contohnya di sini adalah NaOH, akan dihasilkan garam dan air. Garam inilah yang disebut dengan sabun. Oleh karena itu, reaksi ini disebut dengan reaksi penyabunan. Reaksi asam karboksilat berikutnya adalah reaksi dengan PX5. X ini, masih ingat, ini adalah simbol dari halogen. Jadi ini bisa PCl5, PF5, dan seterusnya. Sebagai contoh di sini, asam karboksilat direaksikan dengan PCl5, dihasilkan suatu asil klorida dan suatu asam kuat, berupa di sini asam klorida. Berikutnya adalah reaksi oksidasi, di mana jika asam karboksilat dioksidasi, itu akan dihasilkan karbon dioksida dan uap air. Baiklah yang kemis, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada reaksi-reaksi ester.
Reaksi ester yang pertama adalah reaksi hidrolisis dalam suasana asam, di mana jika suatu ester direaksikan dengan air dalam suasana asam, akan dihasilkan asam karboksilat dan alkohol. Nah, kita lihat di sini, tanda reaksinya itu adalah anak-panah dua arah. Nah, di mana tadi untuk ke arah kanan, sudah kita bahas tadi, itu merupakan reaksi hidrolisis ester dalam suasana asam. Nah, untuk arah yang kiri, ini adalah reaksi esterifikasi. Jika kalian membuka kembali reaksi alkohol, itu ada reaksi esterifikasi, di mana jika alkohol direaksikan dengan asam karboksilat, itu akan menghasilkan ester dan air. Nah, proses berikutnya atau reaksi berikutnya itu adalah reaksi ester dengan suatu basa, di mana jika ester direaksikan dengan suatu basa, contohnya di sini adalah NaOH, akan dihasilkan garam dan alkohol. Bisa kalian lihat perubahannya, di mana logam dari basa, di sini adalah Na, itu bereaksi dengan gugus alkanoat dari ester, dan alkilnya itu bereaksi dengan gugus hidroksi yang ada dari basa, menjadi alkohol. Sekarang kita masuk pada bagian sintesis atau pembuatan dari asam karboksilat dan ester. Di mana dalam bahasan tentang alkohol, asam karboksilat itu dapat terbentuk dari oksidasi alkohol primer. Sementara untuk ester, yaitu dengan mereaksikan asam karboksilat dan alkohol, yang disebut dengan reaksi esterifikasi. Jika kalian ingin mengingat kembali atau ingin melihat kembali reaksi dari oksidasi alkohol primer dan reaksi esterifikasi, silakan kalian buka video tentang sifat alkohol dan eter. Bahasan selanjutnya adalah kegunaan asam karboksilat dan ester. Beberapa asam karboksilat yang penting, yang pertama adalah asam asetat. Asam asetat ini dalam industri digunakan sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik. Sementara dalam laboratorium, asam asetat digunakan sebagai pelarut dan sebagai pereaksi. Larutan asam asetat dengan kadar 3-6% ini disebut dengan cuka makan, atau yang biasa kita gunakan sebagai perasa asam dalam makanan. Asam asetat juga digunakan pada pembuatan zat warna, damar sintetis, dan plastik termostat. Selanjutnya adalah asam oksalat. Asam oksalat ini terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan dalam bentuk senyawanya sebagai garam natrium atau garam kalsium. Asam oksalat dapat menghilangkan karat dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan zat warna. Selain itu, asam oksalat juga digunakan untuk mengasamkan minuman, permen, dan makanan lainnya. Juga digunakan dalam fotografi, keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Selanjutnya adalah ester. Ester digunakan sebagai perasa sari buah-buahan, di mana ester yang digunakan berasal dari alkohol suku rendah atau suku tengah. Ester yang lain itu adalah lemak dan minyak, yaitu ester dari gliserol dan asam karboksilat suku tengah atau suku tinggi. Lemak adalah ester yang terbentuk dari gliserol yang asam karboksilatnya jenuh atau yang memiliki ikatan tunggal. Sedangkan minyak itu asam karboksilatnya tak jenuh atau yang memiliki ikatan rangkap. Ester yang lain itu adalah lilin atau yang kita kenal dengan wax, yaitu ester dari alkohol suku tinggi dan asam karboksilat suku tinggi. Kita telah selesai tentang pembahasan sifat-sifat, pembuatan, serta kegunaan asam karboksilat dan ester. Untuk itu, silakan uji pemahamanmu dengan soal latihan berikut. Oke, yang kemis, selesai sudah pembahasan kita tentang asam karboksilat dan ester. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silakan kalian share kepada teman-teman kalian agar manfaatnya menjadi lebih luas lagi.
Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.